Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Nisa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang peluang. Nah, sebelumnya harus pelajari dulu tentang kaidah pencacahan ya. Nah, definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang juga disebut sebagai probabilitas. Penentuan nilai peluang didasari pada banyaknya kejadian dan banyaknya ruang sampel. Jadi rumusnya nanti kayak gini ya. Nah, ini peluang suatu kejadian, berarti banyaknya kejadian dibagi sama banyaknya ruang sampel. Nah, peluang ini batasnya dari 0 sampai 1. Artinya kalau misalnya 0 berarti dia 0% ya. Kalau misalnya 1 berarti 100%. 0% ini artinya kejadian yang mustahil. Kalau 1 artinya kejadian itu pasti terjadi. Nah, diingetin lagi ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, contohnya nih, ruang sampel dari pelemparan sebuah mata uang. Berarti kemungkinannya cuma ya kalau nggak keluar angka, ya gambar gitu ya. Terus ada ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mereka inilah yang disebut dengan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Kalau misalnya ruang sampel dari 2 kali pelemparan sebuah mata uang. Nah, karena 2 kali pelemparan, makanya di sini ada 2 ya. Jadi ada kalau nggak keluar angka-angka, angka gambar, atau gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, ini juga sama nih. Nanti kalau misalnya ruang sampel pelemparan 2 buah dadu bersamaan, berarti nanti bisa jadi 1-1, 1-2 gitu ya. Jadi tergantung dari kejadiannya apa dulu. Lanjut. Nah, kejadian. Kejadian yang dimaksud pada bab ini adalah suatu kejadian yang terjadi. Jadi yang mau kita hitung peluangnya tuh kejadian apa? Contohnya, kejadian munculnya mata dadu genap pada pelemparan dadu. Atau kejadian terambilnya 2 kelereng merah dari pengambilan 3 kelereng sekaligus. Atau kejadian munculnya gambar hati pada kartu bridge atau kartu remi. Nah, ini kejadian-kejadian ini yang nanti akan kita hitung nilai dari peluangnya ya. Nah, contoh soal peluang. Yang pertama, misal kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak atau random, maka peluang yang terambil adalah kartu bernomor bilangan prima. Nah, berarti kan kita punya ruang sampelnya dari 1 sampai 10 ya. Artinya banyaknya ruang sampel adalah 10. Sekarang kalau misalnya yang diminta adalah terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Nah, bilangan prima yang ada di ruang sampel ini hanya ada 2, 3, 5, dan 7. Artinya banyaknya kejadian adalah 4. Sehingga peluang terambilnya kartu bernomor prima 4/10 atau 0,4. Atau bisa juga dirubah nih jadi bentuknya 2/5. Nah, bentuk-bentuk ini nanti tergantung sama soalnya ya, mintanya dalam bentuk apa. Kalau misalnya soalnya esai atau isian, yang nggak ada pilihannya, nah sampai 4/10 pun ini sudah betul. Contoh yang kedua, sekeping uang logam dilempar sebanyak 3 kali. Peluang mendapat 2 sisi angka. Nah, ini kita udah belajar di kaidah pencacahan. Ini ada permutasi dengan pemulihan ya. Katanya dilempar sebanyak 3 kali, berarti mata uang logam itu kan ada 2 sisi, ada angka dan gambar, makanya di sini 2. Terus ada 3 kali pelemparan, makanya pangkat 3, sehingga nanti ruang sampelnya jadi ada 8. Nah, kejadian 2 sisi angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, sehingga nanti kejadiannya jadi ada 3. Nah, peluangnya jadi 3/8. Nah, kalau misalnya bingung nih, ini dapetnya dari mana? Pelemparan 1 angka, pelemparan 2 angka, pelemparan 3-nya gambar, atau yang ini tuh kita dapetnya dari mana sih kok cuma ada 3 ini? Nah, ini bisa kita pakai aturan yang kemarin kita udah belajar juga. Apa nih? Tuh, kita pakai diagram pohon ya. Jadi kita tulis dulu, ini pelemparan 1, ini pelemparan 2, ini pelemparan 3. Tuh, pelemparan 1 kan berarti ada AG, terus ini juga AG, ini juga sama. Pokoknya setiap cabang ini selalu ada angka dan gambar. Nah, kita lihat nih, totalnya di sini ada 8 nih. AAA, AAG, AGA, AGG, GAA,
GAG, GGA, GGG. Gitu ya. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat tadi yang diminta adalah munculnya 2 kali ya. Tadi kita lihat dulu deh apa sih tadi. Nah, kejadian 2 sisi angka tuh. Peluang mendapat 2 sisi angka. Berarti kita cari yang A-nya ada 2. Nah, berarti yang ini nih yang udah ditandain. 1, 2, 3. Kalau dilihat lagi, udah nggak ada lagi yang A-nya 2 ya. Karena cuma 3 dari 8, maka peluangnya adalah 3/8. Jadi biar jelas boleh dipakein diagram pohon atau dengan cara mendaftar atau bisa juga dengan cara tabel. Pokoknya kalian jabarkan aja dulu biar kelihatan jelas si ruang sampelnya tuh ada siapa-siapa aja. Lanjut lagi, di dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, berapa peluang terambilnya ketiganya adalah merah? Nah, berarti ruang sampelnya adalah ini. Pengambilan 3 dari 12 kelereng yang tersedia. Nah, ngambil 3 dari 12. Berarti kan random nih ngambilnya. Kita nggak butuh urutan. Berarti yang kita pakai adalah kombinasi 12C3. Ingat rumusnya ya, udah ada di video sebelumnya, di video permutasi dan kombinasi. Berarti ini jadi 12 faktorial per 12 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 12 dikurang 3 kan jadi 9 ya. Nanti 12 yang di sini dijabarkan sampai 9 faktorial. Nanti dicoret aja 9-nya. 3 yang ini dijabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Nanti dibagi sama yang di atas tadi. Nanti kita ketemu hasilnya 220. Nah, kejadiannya ada, apa tuh tadi katanya? Berapa peluang terambilnya ketiganya merah? Nah, kita mau ngambil 3 merah dari berapa merah yang tersedia? Dari 8. Berarti kita juga pakai kombinasi 8C3. Udah ada nih rumusnya, tinggal dipakai, tinggal dihitung, nanti dapat hasilnya 56. Nah, ini yang dibilang nanti ya, dicoret nih. 5 sama 5 ini nanti dicoret. Terus ini 3 kali 2, 6, jadi 6-nya bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 8 kali 7, yaitu 56. Sehingga peluang terambilnya ketiganya merah adalah, yang tadi, banyaknya kejadian adalah 56, banyaknya ruang sampel ada 220. Kita lanjutin lagi. Kalau bentuknya soalnya masih persis sama kayak tadi, ada 8 kelereng merah, 4 kelereng putih, 3 juga yang mau kita ambil sekaligus, tapi yang ditanyakan adalah berapa peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih. Ruang sampelnya masih sama ya, karena kan masih sama tadi, pengambilannya masih 3 kelereng sekaligus dari 12 kelereng yang tersedia. Nah, yang diminta sekarang ada 2 merah sama 1 putih, berarti kita cari dulu 2 merah dari berapa kelereng merah yang tersedia? Dari 8. Jadi 8C2. Dihitung dapat hasilnya 28. Sekarang lagi yang 1 putih dari berapa kelereng putih? Dari 4 ya. Berarti 4C1. Dihitung hasilnya dapat 4. Nah, terus ini kan terambilnya 2 merah dan 1 putih. Berarti kita pakai aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Karena dua-duanya kita ambil, yang merah juga, yang 1 putihnya juga, artinya kita pakai aturan perkalian. Makanya dari si 8C2 sama 4C1 tadi, dari merah dan putih ini, kita kali. Karena pakai aturan perkalian tadi ya, dua-duanya harus kita pilih, jadi pakai aturan perkalian. Makanya 28 harus dikali sama si 4. Ini tadi di sini nih, 28 dikali sama 4. Hasilnya adalah 112. Nah, ini yang dinamakan dengan banyak anggota kejadiannya. Si merah dan si putih. Jadi nggak satu-satu kayak tadi ya. Kebetulan yang contoh soal 3, tadi cuma 1 doang, merah doang. Kalau misalnya ini kan ada 2. Kalau misalnya nanti ada 3, ya berarti nanti dikalinya sampai 3 ya. Misalnya ada merah, putih, kuning, ya berarti nanti dikalinya mereka bertiga. Kalau ini cuma 2 yang diminta, ya udah berarti cuma 2 yang dikali. Jadi hasilnya adalah 100. Nah, ini salah nih. Ini harusnya 112 ya. 112 per 220. Nah, kita bahas komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian adalah lawan dari suatu kejadian yang terjadi. Notasi dari komplement suatu kejadian adalah pangkat C atau pakai petik. Nah, ini notasinya ya. Jadi K ada pangkat C. Atau misalnya nanti ada petiknya. Ini artinya komplement suatu kejadian. Nah, cara nyarinya adalah tinggal 1 dikurang sama peluang kejadian yang dimaksud aja. Contohnya nih, pada pelemparan 2 dadu bersamaan, tentukanlah peluang A. Jumlah mata dadu
lebih dari 10. Yang B, jumlah mata dadu kurang dari sama dengan 10. Nah, antara kejadian A dan kejadian B ini saling berlawanan nih. Kalau misalnya yang A itu kan lebih dari 10. Yang B itu kurang dari sama dengan 10. Nah, mereka nih berkomplement jadinya. Kita hitung dulu coba. Berarti ruang sampelnya, tadi mata dadunya ada 6, pelemparannya ada 2. Jadi 6 pangkat 2 ada 36. Nah, terus untuk soal yang A katanya jumlah mata dadunya lebih dari 10. Nah, jumlah mata dadu lebih dari 10 itu berarti yang keluar tuh 5 sama 6, 6 sama 5, atau 6 dan 6. 5 sama 5 enggak ya, karena yang diminta adalah lebih dari 10. Kalau 5 sama 5 kan dijumlahin jadi 10 ya, pas ya. Nggak boleh pas 10, maunya lebih dari 10. Sehingga ini banyaknya kejadian ada 3. Jadi peluangnya untuk jumlah mata dadu lebih dari 10 adalah 3/36. Nah, untuk kejadian yang B, karena dia berkomplement lawannya tuh, makanya si kejadian ke B ini kita sebutnya sebagai komplement kejadian. Tuh. Karena dia komplement kejadian, berarti tinggal kita kurang aja nih si 1. 1 dikurang sama kejadiannya. Kejadiannya tadi si jumlah mata dadu lebih dari 10. Ya udah berarti 1 dikurang 3/36. Jadinya 33/36. Nah, yang ini sama yang ini mau disederhanakan boleh, sampai situ juga boleh. Kita lanjut lagi ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau peluang empirik adalah peluang dari masing-masing titik sampel yang ditentukan berdasarkan hasil percobaan. Nah, yang ini disebut relatif karena tergantung dari hasil percobaannya ya. Contohnya kayak gini. Misal, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali, dan mata dadu yang muncul dicatat, dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini. Tuh, untuk mata dadu 1 ternyata pas dilempar sebanyak 30 kali itu munculnya hanya 4. Yang 2 munculnya hanya 3 kali, mata dadu 3 munculnya 6 kali, mata dadu 4 munculnya 7 kali, mata dadu 5 munculnya 5 kali, mata dadu 6 munculnya 5 kali. Nah, yang ditanya adalah tentukan frekuensi relatif dari muncul mata dadu 3. Berarti kita fokus ke yang sini, 3. Oh ya, mata dadu 3 katanya frekuensinya 6. Nah, kita tinggal lihat di sini, di rumusnya udah ada frekuensi relatif dari suatu kejadian. Tinggal banyaknya kejadian dibagi sama banyaknya percobaan. Tadi banyaknya kejadian yang munculnya mata dadu 3 kan cuma 6 ya. Makanya di sini 6 per banyaknya percobaan tadi berapa? Tuh, dilemparnya sebanyak 30 kali. Jadi kita nyoba tuh sebanyak 30 kali tapi munculnya hanya 6. Berarti frekuensi relatifnya adalah 6/30. Atau kalau misalnya disederhanain jadi berapa? Jadi 1/5 ya. Kita lanjut lagi nih, ada lagi frekuensi yang lain, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya suatu kejadian muncul atau berhasil pada percobaan yang dilakukan berulang-ulang. Rumus dari frekuensi harapan adalah tinggal dari peluang kejadian dikali sama N-nya. N itu adalah banyaknya percobaan. Jadi dari peluang yang kita punya, kita tuh punya prediksi. Kalau misalnya nanti kita coba berkali-kali, kurang lebihnya kita maunya berharapnya hasilnya ya kayak gini ya, kalau menurut teori. Contohnya nih, misal sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Tentukanlah frekuensi harapan dari munculnya mata dadu genap. Berarti ruang sampelnya, mata dadunya cuma 1 ya, sebuah, berarti 1 sampai 6, jadinya ada 6. Kejadian yang muncul mata dadu genap ada 2, 4, dan 6, sehingga kejadiannya ada 3. Jadi peluang muncul mata dadu genap itu 3/6 atau 1/2. Nah, frekuensi harapan munculnya dadu genap, mata dadu genap, berarti tinggal kita kali aja sama banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan 30 kali, berarti 1/2 dikali 30, sehingga sama dengan 15. Jadi ini artinya dari 30 kali percobaan, kita berharapnya si mata dadu genap ini munculnya sebanyak 15 kali, gitu ya. Nah, udah selesai bahasannya, kita tinggal ngerjain tugas aja. Ini tugasnya ada 10. Nih maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikerjakan seperti biasa di buku latihan, ditulis namanya, difoto lalu disubmit ke Schoology. Kalau misalnya memang ada yang ingin bertanya, silakan tanya aja melalui WhatsApp Ibu ya. Berarti video kali ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.